sebelumnya mungkin bisa diceritakan dulu tentang mediasi pertama yang gagal dengan RSPJ itu seperti apa sih? Mediasinya itu kemarin kita ketemu sama hakim mediasi sama lawyer dari pihak Rumah Sakit Premier Jatinegara. Kuasanya mungkin dijelasin sama Mas aja kali Boleh, ya. boleh. Iya, oke. Kemarin tuh jadwal sidang pertama itu kemarin masuk tahap mediasi, baru mediasi itu dihadirin sama pihak kuasa dari tergugat, para tergugat. Kemudian ada hakim mediator juga. Jadwalnya itu untuk perancangan nanti ke depannya seperti apa sih gitu. Karena ini baru mediasi pertama, sehingga belum ada satu output sama sekali. Karena dari pihak para tergugat juga masih menyerahkan ke Mbak Heni gitu, untuk ini maunya seperti apa sih gitu. Kembali lagi Mbak Heni juga ya tetap berpegang teguh pada gugatannya gitu. Berarti ada kemungkinan mediasi kedua akan Ada dikasih tenggat waktunya 7 hari. sama nggak ada yang hadir. Iya, betul. Tenggat waktunya 7 hari dengan maksimal tenggat waktunya itu 30 hari. 30 hari. Jadi memang sesuai dengan aturan sebelum 30 hari itu harus ada satu output hasil dari mediasi itu apa, atau proses hukum acara perdata dilanjutkan gitu. Oke, agak menarik. Tadi kan kuasa sana bilang menyerahkan sepenuhnya kepada Mbak Heni. Tapi ketika somasi awal tidak ditanggapi, gitu kan? Jadi gimana sih sebenarnya gitu? Urutannya itu seperti apa sih? Urutan dari proses Ya, proses gugatan itu. Jadi setelah kejadian itu kan baru beberapa hari, memang karena dengan tidak adanya tindakan dari pihak RSPJ sendiri, maka dari itu Mbak Heni memberikan kuasa kepada kami nih untuk ya udah deh kita mau ngelakuin langkah hukum nih, upayanya apa nih. Mbak Heni bilang ya udah somasi bisa nggak, ya udah kita somasi itu dimulai pada tanggal 22 September lah gitu, pada tanggal itu sekitar 22 Agustus 2022. Nah dari somasi ke jawaban dan adanya lagi karangan bunga itu datang, itu selang waktunya kan dari sejak kejadian juga 1 bulan lebih gitu. Nah setelah proses itu kita anggap oh ya udah berarti tidak ada progres nih menurut pandangan Mbak Heni juga, ya udah berarti upaya hukum kita tempuh gitu. Makanya pada tanggal 24 September 2022 ya udah kita tempuh lah upaya hukum. Tapi Mbak Heni, kenapa sih tetap kekeh untuk menuntut RSPJ itu sendiri? Ya karena kan itu sebelum saya masuk ke ruang perawatan, di situ kan kita pasti pasien yang mau dirawat itu masuk ke UGD dulu. Nah di situ tuh ada SOP-nya yang dimana bahwa tidak ada besukan sama sekali, tidak boleh ada besukan sama sekali, dan saya tanda tangan surat pernyataan. Nah pada tanggal pada 16 Agustus itu ada orang masuk ke kamar saya gitu loh tanpa pengetahuan saya. Nah kenapa saya menuntut, kita kan ada undang-undang konsumen ya, yang dimana memang dilindungi oleh hukum, dan kita kan di Indonesia itu kan kita berbasis hukum ya. Dan kalian maksudnya teman-teman media ataupun masyarakat, kalau misalnya pada malam itu saya dibawain senjata tajam, apa yang akan terjadi gitu. Maksudnya gugatan yang saya berikan kepada Rumah Sakit Premier Jatinegara itu kan tidak sebanding sebenarnya dengan nyawa saya gitu loh. Nyawa itu kan tidak bisa dihargai dengan materi ya, gitu sih. Orang yang datang ini siapa? Orang yang datang itu adalah rekan bisnis, dan itu juga kemarin udah kita LP-in juga ya, karena ada perampasan handphone dan dugaan perampasan handphone, dan yang saya berhubungan bisnis itu juga sekarang udah jadi tersangka di Polres Jakarta Timur, tuh sudah jadi tersangka, tinggal P21 saja. Dan teman saya tuh nggak sabar gitu loh, tapi maksud saya kan kita bisnis kan pasti ada keplesetnya. Nah kenapa dia bertindak seperti itu, kan ngancem saya juga. Di situ juga ada saksi kan banyak, kemarin juga kita lihat CCTV juga memang
memang jelas sekali gitu loh, memang ada tindak pidananya dan pihak rumah sakit tidak bisa berbuat apa-apa sampai saya keluar dari ruang perawatan. Saya kan ruangan perawatan VIP ya, jadi kan otomatis ada telepon tersendiri. Seharusnya kan pihak rumah sakit telepon ke kamar saya, ini kan enggak. Dan pas habis kejadian itu saya suruh mbak saya tuh untuk panggil security, dan tapi security rumah sakit itu nggak bisa berbuat apa-apa sampai saya akhirnya keluar ke lobi di lantai 8. Di situ saya teriak minta panggil polisi, tapi nggak ada yang bergegas sama sekali. Sampai akhirnya saya masuk ke ruang perawatan, saya telepon Polres Jakarta Timur, sampai akhirnya polisi datang 5 orang, dan di situ baru semuanya terkendali. Jadi kan buat apa gitu loh, rumah sakit ada security-nya, ada perawat gitu, ada dokter jaga, kenapa nggak bisa memberikan saya keamanan? Kan itu menurut saya benar-benar yang di luar logika ya, sampai lari-larian juga kok gitu, maksudnya di situ benar-benar kejar-kejaran yang udah kayak di film-film gitu. Mas, ketika mediasi dua nanti ada dan tidak hadir pula pihak sana, Ya. apa sih langkah selanjutnya? Kalau dari kami ya biasanya ya udah kita berpegang sama gugatan, kita ikutin hukum acaranya, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dikembalikan nanti kembaliin ke majelis gitu. Gugatannya apa aja sih, Mas? Gugatannya isinya ada perbuatan melawan hukum yang pertama, ada undang-undang konsumen, undang-undang keterbukaan informasi publik, berikut ada tuntutan-tuntutan material dan imaterial, kemudian sita jaminan. Oke, ini agak menarik, sita jaminan gitu Mas, karena kan jarang terjadi ya adanya sita jaminan. Itu gimana sih? Untuk sita jaminan sendiri itu memang untuk melindungi kepentingan hak penggugat dalam hal nanti apabila ya ini mudah-mudahan karena kami optimis di perkara ini ternyata kami yang menang, bahwa ada sejumlah tuntutan material namanya petitum, di dalam petitum material. Nah, sita jaminan itu akan dijadikan ya jaminan itu tadi apabila tidak ada nih ganti kerugian. Nah, negosiasi ini berjalan ketika kalau menang, gitu kan, ada ketok palu segala macam. Betul. Tapi tidak disanggupi itu seperti apa? Apakah ada negosiasi ulang gitu, dengan terkait kerugian material itu sendiri? Iya, kalau masalah disanggupin kan itu dari pihak para tergugat ya. Kalau proses diulang itu tidak mungkin, karena sekali itu diputus perkara itu, selama masih ada tenggat waktu, baik dia ada upaya atau tidak, putusannya akan seperti itu isinya. Ada beberapa isi dari putusan yang harus dijalankan gitu, atau sampai nanti itu inkrah. Mbak Eni, kenapa sih ngotot banget tuh? Benar-benar ngotot. Ya karena kan kita, maksudnya saya pribadi kan saya dirawat di rumah sakit yang bertaraf internasional dan salah satu rumah sakit terbaik di Indonesia, dan keamanan saya tidak terjaga. Saya sudah bayar mahal di situ dan semua kan ada di undang-undang konsumen ya. Kalau misalnya saya tidak berbuat seperti ini, nah pada malam itu nyawa saya terancam, dan benar-benar mungkin saya amit-amit ya, saya udah nggak ada saat ini, itu seperti apa kayak gitu. Mungkin juga di luar sana tuh banyak juga orang-orang yang ada kejadian seperti saya. Ini buat edukasi juga ya buat masyarakat gitu kan, dan juga saya pelaku bisnis kebenaran juga, saya juga di bidang jasa. Jadi kan memang ini memang di mana tuh setiap konsumen itu pasti punya hak dan kewajiban masing-masing, dan sebagai rumah sakit ini kan harusnya dia memberikan keamanan, kenyamanan sama saya gitu. Kalian bisa bayangkan lah ya kalau misalnya di luar sana tuh yang kayak misalnya sorry to say lah ya, yang kalau misalnya cuman kelas 3 atau mohon maaf BPJS gitu terjadi sama mereka, itu seperti apa, seperti itu. Jadi memang saya balik lagi ya, mudah-mudahan hukum di Indonesia terus undang-undang konsumen itu benar-benar seperti di luar negeri. Karena kalau di luar negeri itu kan undang-undang konsumen itu udah pasti ya, kayak di US gitu ataupun di negara-negara Asia lain kayak gitu. Mudah-mudahan orang Indonesia dan hukum Indonesia bisa, saya sebagai contoh lah ya, sebagai contoh bahwa
konsumen itu berhak untuk menuntut dan butuh perlindungan, punya hak asasi dan hak sebagai konsumen. Ada pesan buat rumah sakit? Kenapa? Berarti ini baru pertama kali ikut ke rumah sakit ini atau memang nggak ada curiga sama sekali pelayanannya nggak ada? Nah, ya sangat disayangkan banget ya, karena saya pasien lama sekali di sana gitu. Dan kemarin juga pas ketemu sama lawyer saya, pihak manajemen, sebelum kita layangkan gugatan, itu sudah ngecek data saya. Memang saya di situ terus tuh, dokternya semua dokter spesialis, saya semua dokternya di situ, dan saya pasien yang cukup lama, dan kalau dirawat juga alhamdulillah gitu kan, di ruangan VIP, dan keluarga saya juga di situ semua gitu. Jadi benar-benar kita memang udah trust banget gitu, percaya banget sama rumah sakit itu dan dokter-dokter di rumah sakit Premier Jatinegara. Makanya saya nggak nyangka banget kejadian seperti ini sih. Nah ini sama Bang Tunggal, ini tuntutannya nggak main-main ya, dengan berapa miliar? Iya. Puluhan ya. Puluhan. Iya. Alasannya kenapa sih sampai menuntut sampai nilai angka segitu? Ya karena kan gini ya Mas ya, tadi yang saya bilang kan, kalau misalnya sebenarnya tuntutan saya tuh tidak ada apa-apanya lah ya kalau dibandingkan dengan nyawa, karena kan kita nyawa itu nggak ada harganya, tidak ternilai, tidak terhingga. Menurut saya nuntut segitu masih hal yang wajar ya gitu. Saya nggak yang terlalu over juga nuntutnya, bisa aja saya nuntutnya triliunan, tapi kan enggak gitu, karena nyawa itu tidak ada harga, itu aja sih. Reaksi dari sana ada reaksinya apa? Belum ada. Datar mereka datar. Sidang selanjutnya Kapan? Minggu depan. Iya, tanggal berapa Hari dan agendanya Selasa. apa? Untuk mediasi. Mediasi lagi. kedua lah. Iya kedua. Mediasi kedua. Terima kasih Mbak.